Doakan, semoga kalian semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap langkah. Karena kita tahu, hidup itu penuh lika-liku, tapi percayalah, ada hikmah di setiap perjalanan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, aku mau ajak kalian berpikir sebentar. Pernah nggak kalian merasa dunia ini makin nggak menentu? Mulai dari isu lingkungan, teknologi yang makin cepat tapi bikin kita cemas, sampai pertanyaan-pertanyaan besar soal masa depan. Kalau kalian pernah merasa begitu, artinya kalian nggak sendirian. Hari ini, kita akan coba bahas sesuatu yang mungkin bakal bikin kalian merenung lebih dalam. Bukan cuma tentang apa yang sedang terjadi di dunia, tapi juga soal apa yang bisa kita lakukan untuk masa depan. Sederhana, tapi semoga bisa membuka mata dan hati kalian. Jadi, sebelum kita mulai, ambil dulu kopi, teh, atau mungkin cemilan favorit kalian. Santai aja, nggak usah tegang. Karena pembahasan kali ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Yuk, kita mulai pembahasan kita hari ini, satu persatu, dengan hati yang terbuka. Siap-siap ya? Ada kabar yang bikin bulu kuduk berdiri. Katanya, jam kiamat 2025 ini bakal diumumkan tanggal 28 Januari. Gimana nih, perasaan kalian pas dengar kabar ini? Panik? Biasa aja? Atau malah kayak, paling cuma hoax doang? Tapi, sebelum kita buru-buru mikir yang aneh-aneh, yuk duduk santai dulu. Tarik napas, hembuskan, dan mari kita bahas, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan jam kiamat ini? Oke, jadi gini. Jam kiamat itu bukan seperti jam dinding di rumah kalian yang berdetik setiap detik. Bukan juga kayak jam waker yang bunyinya, kring-kring, pas pagi-pagi buat bangunin. Ini tuh lebih seperti simbol. Iya, simbol yang dipakai buat menunjukkan betapa dekatnya kita sebagai umat manusia sama yang namanya kehancuran. Kedengarannya serem, ya? Tapi tenang dulu, jangan keburu takut. Kita bahas pelan-pelan biar paham. Jam kiamat atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Doomsday Clock ini pertama kali diperkenalkan oleh sekelompok ilmuwan di tahun 1947. Ya, benar, sudah lama banget, bahkan lebih tua dari kita semua. Ilmuwan-ilmuwan ini adalah bagian dari sebuah organisasi bernama Bulletin of the Atomic Scientists. Tujuan mereka itu simpel, tapi berat, mengingatkan dunia tentang ancaman yang kita hadapi. Mulai dari perang nuklir, perubahan iklim, sampai hal-hal yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang gak terkendali. Bayangin deh, jam kiamat ini kayak sebuah jam metaforis yang menghitung waktu sampai tengah malam. Nah, tengah malam, ini bukan waktu biasa. Di sini, tengah malam itu melambangkan kiamat atau kehancuran total umat manusia. Mengerikan banget ya? Dan yang bikin deg-degan, waktu di jam ini terus bergerak maju, dan katanya sekarang ini kita tinggal beberapa detik lagi dari tengah malam. Loh, kok bisa gitu? Apa yang bikin waktu di jam kiamat ini semakin dekat ke tengah malam? Nah, ini yang menarik untuk dibahas. Jadi gini, tiap tahun para ilmuwan dari berbagai bidang, kayak fisika, ekologi, politik, sampai kebijakan global, mereka semua duduk bareng, diskusi, dan mengevaluasi kondisi dunia. Mereka lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, ada nggak konflik antar negara yang makin memanas? Gimana dengan situasi perubahan iklim? Teknologi canggih yang kita banggakan itu, sebenarnya lebih banyak manfaatnya atau malah bahayanya? Tahun-tahun terakhir ini, mereka bilang ancaman kita semakin nyata. Misalnya aja soal perubahan iklim. Coba kalian perhatikan deh, kok ya cuaca sekarang makin gak jelas, ya? Hujan deras tiba-tiba, panas menyengat yang bikin kita kayak dipanggang, es di kutub utara mencair, kebakaran hutan di mana-mana. Ini semua bukan cuma masalah alam, tapi masalah kita juga. Karena jujur aja, siapa sih yang selama ini memperparah keadaan? Kita-kita juga kan, manusia. Terus, ada juga ancaman perang nuklir. Kalau ngomongin soal ini, kayaknya banyak dari kita yang mikir, nggak mungkinlah perang dunia bakal terjadi lagi. Tapi faktanya, persenjataan nuklir itu masih ada, masih aktif, dan beberapa negara bahkan terus-terusan memperbarui teknologi perang mereka. Bayangin aja kalau satu negara nggak sengaja atau sengaja nge-launch nuklir mereka. Dampaknya itu bukan cuma di negara tersebut, tapi bisa ke seluruh dunia. Dan satu lagi, teknologi. Siapa sih yang nggak suka teknologi? Hidup kita sekarang udah nggak bisa lepas dari gadget, internet, semuanya bikin hidup lebih gampang.
Tapi di balik semua itu, ada sisi gelapnya. Teknologi ini bisa disalahgunakan. Kayak misalnya, deepfake yang bikin orang nggak bisa bedain mana berita asli mana yang hoax, atau perkembangan senjata otomatis yang bisa beroperasi tanpa kendali manusia. Kedengerannya futuristik, tapi juga serem kan? Jadi, ketika semua hal tadi, perubahan iklim, ancaman nuklir, dan risiko teknologi, dikumpulin, para ilmuwan ini ngerasa kita udah makin dekat sama kehancuran. Jam kiamat pun bergerak maju. Dan tanggal 28 Januari nanti, mereka akan kasih tahu lagi, seberapa dekat kita sekarang ini. Tapi, tunggu dulu. Jam kiamat ini beneran harus kita takutin nggak sih? Gini, jam kiamat itu bukan kayak ramalan kiamat ala Nostradamus atau semacamnya. Bukan juga kayak angka-angka mistis yang bilang, dunia akan berakhir pada tahun sekian. Enggak. Jam ini lebih ke sebuah peringatan serius. Sebuah wake up call buat kita semua. Hei, dunia ini lagi nggak baik-baik aja, loh. Yuk, sadar dan mulai bertindak sebelum terlambat. Jadi intinya, jam kiamat ini bukan soal takut-takutan. Bukan soal bikin panik. Tapi soal kesadaran. Kita diajak buat mikir, kalau dunia ini benar-benar hancur, apa sih penyebabnya? Dan apa yang bisa kita lakuin supaya itu nggak terjadi? Di titik ini, aku mau ngajak kalian buat refleksi. Coba bayangin hidup kita sehari-hari. Apa sih yang sering kita lakukan yang sebenarnya memperburuk keadaan? Apakah kita suka buang-buang energi? Suka pakai plastik sekali pakai tanpa mikirin limbahnya? Atau mungkin kita sering menyebar kebencian di media sosial yang malah bikin dunia ini makin penuh konflik? Kalau kita mau jujur, banyak banget hal kecil yang bisa kita perbaiki. Hal-hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bisa berdampak besar. Kayak hemat listrik, lebih peduli sama lingkungan, mengurangi sampah plastik, atau bahkan sesuatu yang sesederhana bersikap ramah sama orang lain. Karena, percaya nggak percaya, kedamaian dunia ini dimulai dari kedamaian kecil-kecil yang kita ciptakan dalam hidup sehari-hari. Dan satu hal yang nggak boleh kita lupakan, kedamaian dalam diri. Karena kalau kita sendiri nggak tenang, kalau hati kita penuh amarah, iri, atau dengki, itu bakal terpancar keluar. Dunia ini jadi kacau bukan cuma karena bencana besar atau konflik global, tapi juga karena manusia-manusianya yang nggak damai. Jadi, sebelum kita keburu panik soal jam kiamat atau hal-hal besar lainnya, gimana kalau kita mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita? Mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari hati kita. Karena kalau semua orang punya niat baik, dunia ini pasti jadi tempat yang lebih baik juga. Gimana menurut kalian? Apakah jam kiamat ini cuma simbol belaka? Atau benar-benar jadi pengingat serius buat kita? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang sadar. Kita masih punya waktu, kok, untuk berubah, sebelum tengah malam benar-benar tiba. Jadi, gimana? Setelah kita bahas apa itu jam kiamat di bagian sebelumnya, udah mulai paham, kan? Nah, sekarang kita masuk lebih dalam. Aku bakal ajak kalian untuk melihat fakta-fakta yang mengejutkan tentang jam kiamat ini dan, yang lebih penting, makna di balik simbol ini. Karena, percaya atau enggak, jam kiamat itu lebih dari sekadar angka di atas kertas. Dia adalah pengingat bahwa dunia kita sedang berada di titik kritis. 1. Sejarah singkat jam kiamat, dari nuklir hingga perubahan iklim. Coba kita flashback sebentar ke tahun 1947. Waktu itu, dunia baru aja keluar dari Perang Dunia Kedua. Tapi, alih-alih merasa lega, para ilmuwan justru merasa cemas. Kenapa? Karena Perang Dunia Kedua meninggalkan sesuatu yang sangat berbahaya, bom nuklir. Kalian tahu kan, bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki? Nah, itu baru awal dari ancaman nuklir yang lebih besar. Ilmuwan-ilmuwan ini sadar, kalau senjata semacam itu terus dikembangkan, suatu saat nanti manusia bisa saja saling menghancurkan dalam skala yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi, mereka bikin jam kiamat ini sebagai cara untuk memberitahu dunia, "Hei, kita harus berhenti bermain-main dengan kekuatan sebesar ini." Awalnya, jarum jam kiamat ini dipasang di posisi 7 menit sebelum tengah malam. Waktu itu, ancaman nuklir adalah alasan utama. Tapi seiring berjalannya waktu, ancaman lain mulai muncul. Salah satunya adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini bikin para ilmuwan makin khawatir, karena dampaknya bukan cuma di satu negara atau satu wilayah, tapi global. Misalnya aja, kenaikan suhu bumi. Kalian tahu nggak,
suhu bumi sekarang naik sekitar 1 derajat Celcius dibanding era praindustri? Kedengarannya kecil, ya? Tapi dampaknya besar banget. Es di kutub mencair, permukaan laut naik, hutan-hutan tropis mengering, dan cuaca jadi makin gak stabil. Dan gak cuma itu. Teknologi juga jadi faktor baru. Walaupun teknologi canggih kayak kecerdasan buatan, AI, punya banyak manfaat, dia juga punya risiko besar kalau disalahgunakan. Bayangin kalau ada negara atau organisasi yang bikin senjata otomatis yang bisa menyerang tanpa kendali manusia. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, loh. Ini realitas yang mulai terbentuk di dunia kita sekarang. 2. Kenapa jam kiamat semakin dekat ke tengah malam? Oke, sekarang kita bahas kenapa jam kiamat terus bergerak mendekati tengah malam. Jadi gini, tiap tahun, para ilmuwan dari Bulletin of the Atomic Scientists mengevaluasi kondisi dunia. Mereka melihat berbagai faktor, konflik global, perubahan iklim, risiko teknologi, dan lain-lain. Contohnya, tahun 2020, jarum jam kiamat hanya 100 detik dari tengah malam, posisi terdekat sepanjang sejarah. Kenapa? Karena waktu itu, dunia menghadapi banyak krisis sekaligus, pandemi COVID-19, ketegangan antar negara besar, dan kurangnya respons global terhadap perubahan iklim. Terus, apa yang terjadi di tahun-tahun berikutnya? Situasi nggak membaik. Perang Rusia-Ukraina meletus, ancaman nuklir kembali jadi perhatian, dan krisis iklim semakin memburuk. Ditambah lagi, informasi yang salah atau hoaks menyebar dengan cepat di media sosial, membuat masyarakat semakin terpecah. Kalian tahu nggak? Hoaks itu sebenarnya ancaman serius juga, loh. Ketika kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah, kita jadi mudah dimanipulasi. Ini bisa memperburuk situasi global, karena orang-orang jadi kehilangan kepercayaan satu sama lain. 3. Apa makna simbolis dari jam kiamat? Sekarang kita bahas bagian yang lebih filosofis. Apa sih makna simbolis dari jam kiamat ini? Jam kiamat itu pada dasarnya adalah cerminan dari kondisi kita sebagai umat manusia. Dia nggak dirancang untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Mengingatkan bahwa keputusan kita hari ini punya konsekuensi besar di masa depan. Misalnya, ketika kita memilih untuk terus mengabaikan perubahan iklim. Apa yang terjadi? Anak cucu kita yang bakal menanggung akibatnya. Bayangin kalau mereka hidup di dunia yang panasnya nggak ketulungan, di mana air bersih jadi barang langka, dan bencana alam terjadi hampir setiap hari. Atau, ketika negara-negara besar memilih untuk memperbanyak persenjataan nuklir daripada membangun perdamaian. Apa yang terjadi? Hanya butuh satu kesalahan kecil untuk memicu perang besar yang bisa menghancurkan peradaban kita. Jadi, jam kiamat itu adalah simbol tanggung jawab. Dia mengingatkan kita bahwa kita punya pilihan, mau terus berjalan menuju kehancuran, atau berbalik arah dan mulai memperbaiki dunia ini. 4. Apa yang bisa kita lakukan? Sekarang pertanyaannya, oke, kita tahu dunia sedang dalam bahaya. Tapi, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu? Jangan pernah anggap diri kita terlalu kecil untuk membuat perubahan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Peduli pada lingkungan. Mulai dari hal-hal sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik, hemat energi, atau memilih transportasi yang ramah lingkungan. Ini mungkin kelihatan sepele, tapi kalau dilakukan oleh jutaan orang, dampaknya bisa besar. Saring informasi sebelum membagikan. Di era digital ini, kita seringkali tergoda untuk langsung membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Tapi, coba deh, mulai biasakan diri untuk mencari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkan sesuatu. Dengan begitu, kita bisa membantu mengurangi penyebaran hoaks yang bikin dunia makin kacau. Bersikap baik pada sesama. Kadang kita lupa, kebaikan kecil yang kita lakukan pada orang lain bisa menyebar seperti efek domino. Ketika kita membantu, mendukung, atau bahkan hanya memberikan senyuman, kita sedang menanam benih kedamaian di dunia ini. Jaga kedamaian dalam diri. Dan yang paling penting, jangan lupakan kedamaian dalam diri kita. Dunia yang damai dimulai dari manusia yang damai. Ketika hati kita tenang, kita bisa mengambil keputusan yang bijak, menghindari konflik, dan membawa energi positif ke lingkungan sekitar. 5. Refleksi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah arah jam kiamat? Pada akhirnya, jam kiamat ini adalah simbol pilihan. Pilihan kita sebagai individu, masyarakat, dan umat manusia. Jadi, sekarang aku mau ajak kalian untuk merenung sejenak. Coba pikirkan, apa yang selama ini sudah kalian lakukan untuk dunia ini? Apakah kalian merasa sudah cukup peduli?
Atau malah merasa terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa bahwa dunia ini sedang dalam bahaya? Gak ada kata terlambat untuk berubah. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal kecil. Karena meskipun kita nggak bisa langsung menghentikan perubahan iklim atau perang nuklir, kita bisa jadi bagian dari solusi. Kita bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Dan ingat, setiap detik yang kita punya adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki dunia ini, sedikit demi sedikit. Jangan biarkan jarum jam kiamat terus bergerak tanpa kita melakukan apa-apa. Karena masa depan ada di tangan kita semua. Nah, gimana? Setelah tahu fakta-fakta ini, apa yang kalian rasakan? Masih menganggap jam kiamat ini cuma simbol biasa, atau sekarang kalian sadar bahwa ini adalah panggilan untuk bertindak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku pengen tahu apa yang kalian pikirkan. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, karena semakin banyak yang sadar, semakin besar peluang kita untuk mengubah arah jarum jam kiamat ini. Jadi, kita sudah sampai di bagian terakhir pembahasan tentang jam kiamat. Kalau kalian sudah nonton bagian 1 dan 2, sekarang kalian pasti paham betul kenapa jam kiamat ini penting. Tapi di bagian ini, aku nggak cuma ingin mengulang apa yang sudah kita bahas. Aku ingin ngajak kalian merenung lebih dalam, untuk menyadari betapa berharganya waktu yang kita punya, dan bagaimana kita bisa jadi bagian dari solusi, bukan masalah. 1. Dunia yang sedang menunggu kita bertindak. Mari kita mulai dengan realitas dunia saat ini. Dunia kita sedang berada di titik genting. Tapi, ini bukan pertama kalinya umat manusia menghadapi situasi seperti ini. Coba lihat sejarah. Kita pernah melalui perang besar, bencana alam, dan bahkan pandemi. Apa yang membuat kita bisa bertahan? Jawabannya sederhana. Manusia punya kemampuan untuk bangkit, bekerja sama, dan belajar dari kesalahan. Namun, perbedaannya adalah, sekarang kita sedang menghadapi ancaman yang lebih kompleks. Kalau dulu kita hanya memikirkan satu masalah besar dalam satu waktu, misalnya perang atau wabah penyakit, sekarang kita menghadapi semuanya sekaligus. Perubahan iklim, konflik global, risiko teknologi, dan bahkan ketidakpedulian kita sendiri terhadap lingkungan sekitar. Tapi aku ingin kalian tahu satu hal. Ancaman ini bukan berarti akhir dari segalanya. Justru, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita akan terus diam dan membiarkan jam kiamat bergerak menuju tengah malam? Atau kita bangkit dan mulai bertindak? 2. Mengubah paradigma, kecil tapi berdampak besar. Banyak orang berpikir, apa sih yang bisa kulakukan? Aku cuma satu orang. Dunia ini terlalu besar, masalahnya terlalu rumit. Nah, kalau kalian juga punya pemikiran seperti itu, aku ingin mengajak kalian untuk berpikir ulang. Bayangin gini, ada ribuan lilin di ruangan gelap, tapi hanya satu lilin yang menyala. Apa yang bisa dilakukan oleh lilin itu? Dia bisa menyalakan lilin-lilin lainnya. Dan ketika semua lilin menyala, ruangan yang tadinya gelap akan jadi terang. Kita itu seperti lilin-lilin tadi. Tindakan kecil kita mungkin kelihatannya sepele, tapi ketika banyak orang melakukan hal yang sama, dampaknya bisa luar biasa. Misalnya, mengurangi sampah plastik di rumah. Bayangin kalau 100 juta orang di dunia melakukannya. Berapa banyak sampah yang bisa kita kurangi? Mematikan lampu ketika nggak digunakan. Kalau semua orang di kota kalian melakukannya, energi yang dihemat pasti besar banget. Menanam satu pohon saja. Kalau jutaan orang menanam pohon, kita bisa membantu bumi mengurangi karbon di atmosfer. Jadi, jangan pernah remehkan tindakan kecil. Karena semua perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. 3. Kedamaian dimulai dari dalam diri. Sekarang, aku mau membawa pembahasan ini ke level yang lebih personal. Karena sejatinya, apapun yang kita lakukan untuk dunia ini akan selalu berakar dari satu hal, hati kita sendiri. Pernah nggak kalian merasa dunia ini makin kacau karena manusia-manusia di dalamnya nggak lagi punya kedamaian? Coba pikirkan, perang, konflik, hoaks, dan kebencian, semuanya berawal dari manusia yang kehilangan kedamaian dalam dirinya. Ketika hati kita dipenuhi amarah, iri, atau ketakutan, apa yang keluar dari diri kita? Negativitas. Dan negativitas itu menular ke orang lain, seperti virus yang menyebar tanpa kita sadari. Tapi sebaliknya, ketika hati kita damai, tindakan kita pun akan mencerminkan kedamaian itu. Kita akan lebih sabar, lebih peduli, lebih bijak dalam mengambil keputusan. Dan kedamaian itu juga menular.
Bayangkan kalau setiap orang mulai dari diri sendiri untuk menjaga kedamaian hatinya. Apa yang akan terjadi pada dunia ini? Aku tahu menjaga kedamaian hati itu nggak mudah. Kita hidup di dunia yang penuh tekanan, penuh distraksi, dan penuh masalah. Tapi inilah tantangannya. Kita harus belajar untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Dan salah satu caranya adalah dengan melatih diri untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan melepaskan hal-hal yang hanya membebani pikiran kita. 4. Refleksi diri. Apa yang sebenarnya kita kejar? Coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri kalian, apa yang sebenarnya aku kejar dalam hidup ini? Banyak dari kita terlalu sibuk mengejar materi, karir, popularitas, atau validasi dari orang lain. Padahal, kalau kita renungkan lebih dalam, hal-hal itu nggak akan berarti banyak kalau dunia kita hancur. Apa gunanya punya rumah mewah kalau udara yang kita hirup sudah nggak lagi bersih? Apa gunanya punya harta berlimpah kalau kita hidup di dunia yang penuh konflik? Inilah saatnya kita menata ulang prioritas kita. Mulailah berpikir tentang hal-hal yang benar-benar esensial. Apa yang membuat hidup kita bermakna? Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat dunia ini lebih baik? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa hidup dengan lebih sadar dan bertanggung jawab? 5. Bersama-sama untuk masa depan yang lebih baik. Kita nggak bisa melakukannya sendirian. Kalau mau benar-benar mengubah arah jam kiamat, kita harus bekerja sama. Ini bukan soal siapa yang paling pintar, paling kaya, atau paling berpengaruh. Ini soal bagaimana kita bisa bersatu untuk tujuan yang sama, menyelamatkan bumi ini dan memastikan bahwa generasi mendatang bisa hidup dengan damai dan sejahtera. Apa yang bisa kita lakukan bersama? Edukasi dan penyadaran. Bagikan informasi ini kepada orang-orang di sekitar kalian. Banyak orang yang mungkin belum sadar seberapa genting situasi dunia saat ini. Ajak mereka untuk peduli, untuk belajar, dan untuk bertindak. Membangun komunitas positif. Bergabunglah dengan komunitas yang peduli pada lingkungan, perdamaian, atau perubahan sosial. Ketika kita bersama-sama, kita bisa saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Tekanan pada pemimpin global. Sebagai masyarakat, kita punya kekuatan untuk menuntut perubahan dari para pemimpin kita. Suarakan isu-isu penting, dukung kebijakan yang ramah lingkungan, dan pastikan suara kita terdengar. 6. Waktu adalah anugerah yang harus kita hargai. Jam kiamat mengingatkan kita pada satu hal yang sangat berharga, waktu. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk membuat perubahan. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Jangan tunggu sampai jarum jam benar-benar mencapai tengah malam. Mari kita gunakan waktu yang kita punya dengan bijak. Untuk menciptakan kedamaian, untuk menjaga lingkungan, untuk saling membantu, dan untuk meninggalkan dunia yang lebih baik daripada yang kita temukan. Pilihan ada di tangan kita. Sekarang, aku mau kalian ambil satu momen untuk berpikir, apa yang bisa kalian lakukan mulai hari ini? Satu langkah kecil saja. Karena kalau setiap orang mulai mengambil langkah kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar. Jam kiamat ini bukan akhir dari segalanya. Dia adalah pengingat, sekaligus panggilan untuk bertindak. Jadi, mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik. Sebuah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini sampai akhir. Aku harap, setelah menonton video ini, kalian merasa lebih sadar dan lebih termotivasi untuk bertindak. Dan jangan lupa, bagikan video ini ke teman-teman kalian, karena semakin banyak yang sadar, semakin besar peluang kita untuk mengubah arah jarum jam kiamat ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di Ilmu Langit. Tetap semangat, tetap tenang, dan teruslah jadi energi positif untuk dunia ini. Kita masih punya waktu.